Tuhan, puji Tuhan. Kurang suara, puji Tuhan. Haleluya. Di saat hari-hari seperti sekarang ini kita harus lebih berserah, lebih bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sampai saat ini saya tetap terkagum. Setiap hari semakin cinta. Cinta kita itu tidak pernah pudar, apalagi cintanya Tuhan untuk kita. Cintanya tidak pernah berkesudahan, kasihnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru di setiap hari. Kalau cinta manusia mungkin agak meragukan, tapi cinta Tuhan selalu baru setiap hari. Kita mau menyenangkan, kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kita tidak mau datang hanya duduk dan diam saja, tetapi kita datang karena kita punya kerinduan. Kita rindu, kita ingin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap harinya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melawat kehidupan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tetapi karena kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, izinkan kami menikmati kuasa-Mu, izinkan kami mengalami kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami pula beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Bapa itu lebih mengenal kita lebih dari siapapun. Tuhan cuma ingin kita tetap setia, berserah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau. Ceritaku dan isi hatiku tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan
Engkau selidiki hati kami Tuhan. Engkau jamah hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari kami semakin mengejar kehadiran-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami mulaikan ibadah ini Tuhan Yesus mengucap syukur. Biarlah Tuhan Yesus tetap kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus dari mulai awal pertengahan bahkan berakhirnya ibadah kami ini Tuhan, tetap Tuhan Engkau yang bernaung di tempat ini Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami mulaikan tetap ibadah ini mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau kembali bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Masih kuat berdiri? Haleluya. Kita mau kerahkan seluruh kekuatan kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Tuhan, pujian kita. Betapa baiknya Tuhan, karena semua yang Tuhan buat dalam hidup kita adalah baik. Haleluya Yesus. Kami mau bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan, bahwa kita sadar setiap hari-harinya boleh kita lalui semua karena Tuhan. Kita boleh melewati hari-hari suka duka, suka cita, Dia selalu ada dan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita mau nyatakan bahwa hari-hari telah kulalui bersama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami pada saat hari ini. Hari-hari lalui
saya, ibu saya bangga menjadi anaknya Tuhan. Saya kagum atas semua perbuatan Tuhan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupanku hingga pada saat pagi hari ini. Seperti lagu ini berkata, terjalin mesra sekali. Di dalam Tuhan kita itu sangat manis. Karena saya merasakannya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan terlebih besar di dalam kehidupan kita. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan saat sebentar. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pintu roh hati kita sehingga kita boleh menerima firman yang akan dibagikan ke dalam hidup kita. Karena di dalam hidup kita, tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman itu adalah kekuatan yang kokoh bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, Engkau yang lebih mengenal kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, bersamamu. Bila ku lihat hidupku dan karya asalmu, itulah
dengarlah kerinduan dan pengakuan kami sebagai umat-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dari apa yang kami kenal. Tuhan, untuk mencapai hal itu pun kami mungkin harus membayar mahal ya Tuhan. Tidak sekejap saja kami dapat mengenal-Mu lebih dekat. Kalau kami tidak mau mendekatkan diri, maka tentu Engkau pun Tuhan memberikan pilihan bagi kami. Apakah kami mau mendekat kepada-Mu, kami mau mengenal Engkau lebih dekat. Tetapi segala sesuatu itu tentu Engkau akan memberikan Tuhan arahan. Itu sebabnya saat ini setelah kami menyembah memuji Engkau, maka kami akan diarahkan dengan firman-Mu. Firman yang Engkau sudah taruh di atas hati, di dalam hati dari hamba-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semua Tuhan. Kami bukan sekedar menyanyi, Tuhan, kasih-Mu begitu besar, tapi Engkau juga akan melihat bagaimana kasih kami sebagai umat tebusan-Mu. Apakah kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh? Kami ingin berubah menjadi seperti Kristus. Itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah Tuhan, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar firman-Mu, di luar Roh Kudus yang akan membimbing dan memimpin kami. Kami serahkan hidup kami, serahkan hati dan pikiran kami untuk dipimpin dan diarahkan oleh firman-Mu dan Roh-Mu. Kiranya tidak ada hati-hati yang keras Tuhan. Kiranya tidak ada di antara kami atau di antara umat-Mu yang mempunyai hati sebagaimana kata firman-Mu, hati yang degil, hati yang bodoh, sehingga kami tidak dapat merasakan hadirat-Mu, kami tidak dapat mengalami berkat-berkat-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah menyanyi dan memuji Engkau. Kami ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu yang besar itu. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau juga mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima dengan seutuhnya firman-Mu, dan juga berikan kami kekuatan untuk menjalankan, mempraktekkan firman yang kami terima setiap hari, bahkan setiap saat kami bersekutu. Terpuji-pujilah nama-Mu, terimalah persembahan penyembahan kami kepada-Mu menjadi satu dupa yang harum, yang akan mengirimkan berkat bagi kami, karena kami menyembah dan memuji Engkau dan rindu akan hadirat-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami akan duduk diam menerima firman-Mu lagi. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya kepada-Mu saja. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. God is good all the time. God is good. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta sekarang ini. Ya, Bapak Pendeta Ferdi Sembiring. Puji Tuhan. Kami jumpa hari Kamis ya di Pondok Kelapa. Di Kelapa Gading. Ya, setelah Bapak Sembiring ini dilantik, saudara-saudara. Rabu ya, hari Rabu dilantik untuk melayani Tuhan dalam bidang Komisi Pembangunan GPDI. Ya, jadi Bapak Sembiring dilantik oleh Ketua Umum GPDI ya, Bapak Pendeta John Meol ya, dengan jajarannya. Dan puji Tuhan kami ketemu di Kelapa Gading, ngobrol-ngobrol, dan Tuhan gerakkan hati saya, Bro Ferdi melayani dulu di Pondok Kelapa ya. Puji Tuhan. Beliau berkata nanti lihat dulu katanya. Jadi saya berdoa keras. Tadi saya jumpa dengan Tuhan, dengar doa saya luar-luarnya ya. Dan puji Tuhan ya, kita doakan Bapak Ferdi ini, sebab puji Tuhan mau datang ke Pondok Kelapa yang notabene cuma beberapa saudara-saudara. Ini biasanya pelayanannya, saya dengar tanggal 1 Desember
melayani di Medan 1.000 hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Ya, betul ya, ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan pakai. Ada juga saya lihat di WA atau di YouTube melayani ratusan polisi, saudara-saudara. Saya pikir luar biasa, saya aja satu polisi ini belum pernah, saudara-saudara. Ini ratusan polisi, ya. Tuhan kiranya pakai Bro Ferdi, ya, untuk firman Allah berkata, ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Itu sebabnya kita berdoa supaya apapun keadaan kita, ya, apakah bisnismen, apakah karyawan, ataukah hamba Tuhan atau evangelis, mari kita layani Tuhan, menangkan jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, firman Allah harus digenapkan bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kita perlu doakan hal ini, ya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ferdi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh, siap Tuhan. Bapak Gembala dulu bekas pemain bola, ya. Jadi dia suka. Haleluya. Saya nggak perlu perkenalkan diri lagi, karena buat jemaat di Pondok Kelapa ini sudah kelihatan yang baru, karena saya selalu pakai casing yang baru walaupun stok lama. Haleluya. Hari ini saya ditemani dengan 2 orang wanita-wanita cantik yang selalu ada di sisi kanan dan kiri saya. Yang satu istri saya, Ibu Marta. Aku sangat mengasihimu. Dan yang kedua, anak kami yang bontot, Feby. Anak ini ada karena doa-doa dari tempat ini. Itu dia lahir. Dari masa kecilnya kami bawa dia ke tempat ini. Bahkan di doa-doa 10 hari, dia masih umur mungkin bulanan ya, 1 atau 2 bulan, selalu kami tidurkan di sofa yang belakang sambil kita doa. Dan luar biasa, memang cara Tuhan itu unik. Cara unik Tuhan itu memang tidak pernah kita mampu pikirkan. Tapi satu hal yang kita percaya, apapun yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami, ingat satu hal, itu pasti mendatangkan kebaikan. Haleluya. Tanggal hari Rabu kemarin, tanggal 16, Tuhan percayakan saya lagi satu pelayanan untuk ada di Komisi Pembangunan Majelis Pusat GPDI. Gak pernah terpikir di pikiran saya, dan saya tidak pernah lobby apapun untuk ada di tempat itu. Tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dance Wulur. Siap nggak untuk kita bersepakat untuk menjadi satu tim di dalam pelayanan? Kalau berbicara pelayanan, selalu saya katakan, baik atau tidak baik waktunya, engkau ada dalam keadaan sehat maupun sakit, punya uang atau tidak, ketika Tuhan berkata, mari masuk ke dalam ladangku, melangkah saja. Selalu saya katakan di mana? Di langkah pertamamu, ketika engkau menjawab ya atas panggilan Tuhan, di situ Tuhan kerjakan mujizat. Amin. Kapan mau lihat mujizat itu? Setia pada langkah kedua, ketiga, keempat berikutnya. Tapi di langkah pertamamu,
waktu engkau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan kerjakan mujizat. Dan itu saya alami dalam kehidupan saya. Sekali lagi saya mau katakan, tempat inilah yang menggembleng saya. Kalau mau cerita perwayangan dulu, tempat inilah candra di mukanya Bapak Sembiring. Saya begitu banyak dengan kekurangan, begitu banyak dengan kehinaan, tapi lewat tempat ini Tuhan bentuk saya. Lewat tempat ini. Kalau berbicara tempat ini, air mata saya nggak mungkin sepertinya tempat yang kecil dengan jemaat yang tidak seberapa, tetapi ada doa yang keluar dari tempat ini. Ada suasana kekeluargaan yang dahsyat. Itu yang saya rasakan. Kekurangan pasti banyak. Semua kita penuh dengan kekurangan. Tapi ketika kita bersepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka yang ada hanya kelebihan, kedahsyatan, keluar biasaannya Tuhan. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan kepada Dia buat Tuhan Yesus. Waktu Bapak Gembala bilang layani Pondok Kelapa, memang saya bilang tunggu dulu, karena saya sudah janji dengan satu hamba Tuhan, Bapak Din, ya, Tenny Din. Dia sudah berulang kali mengundang saya. Tapi memang saya begitu bicara dengan Bapak Gembala, saya kasih deadline di hati saya. Kalau sampai tanggal sekian beliau tidak hubungi saya lagi, maka saya akan melayani Pondok Kelapa. Bagaimana dia hubungi saya? Saya nggak bilang saya dari Jakarta. Haleluya. Harusnya minggu lalu saya melayani di tempat beliau. Saya pun belum pernah ke situ dan baru satu kali kenal. Tapi selalu saya katakan, Tuhan pasti kasih tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, dan sukacita yang terbaik. Haleluya. Lewat puji-pujian kita tadi, begitu kita diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang dari awal pujian sampai pada doa pembukaan, dan disampaikan lagi ada sepatah doa dari Bapak Gembala, ada satu perkataan yang selalu saya perhatikan. Jadikan kami pemuji dan penyembah-Mu ya Tuhan. Untuk apa kita ada di tempat ini kalau kita tidak menjadi pemuji dan penyembahnya Tuhan? Ataukah hanya sekedar dilihat, oh ini hari Pak Sembiring kok tambah gemuk, gitu ya bro ya, dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau dari awalnya saya ibadah di tempat ini, badan saya 2 kali lebih besar dari sekarang. Nah, kalau anak-anak mungkin kalau nggak usah dulu saya ngomong ngelihat dia, lihat badan saya sudah ketakutan duluan. Kalau saya dekat anak-anak, mungkin anak-anak itu stres sampai di rumah. Tapi itulah Tuhan. Tuhan izinkan saya ada di dalam pelayanan anak. Saya membuka satu pelayanan ministry yang memang fokus kepada anak-anak. Kami pernah melayani dan jumlah anak-anak yang kami layani itu hampir 800 orang. Dan saya tidak bawa ke gereja kita. Hari Minggu mereka kembali ke gereja. Kenapa? Karena saya rindu anak-anak yang kita bina ini menjadi berubah, membawa perubahan ke dalam jemaat di mana mereka beribadah. Karena mayoritas dari Protestan. Dan luar biasa. Itulah Tuhan. Setelah berjalan 11 tahun, 2 tahun terakhir ini memang sementara vakum dulu. Tapi saya percaya, selalu saya katakan kepada guru-guru pembimbing, kita akan mulai lagi.
anak-anak yang kami bina di awalnya dulu, sekarang sudah ada yang tamat kuliah, sudah bekerja. Saya yakin suatu saat nanti ketika saya pakai tongkat jalan-jalan, ada orang berkata, "Oh, Pak Ketua." Karena saya selalu panggil Pak Ketua. "Siapa kamu?" "Saya kan anak-anak yang dididik dulu di Sabtu Ceria." Haleluya. "Apa kamu sekarang?" "Sekarang saya sudah jadi menteri olahraga." Haleluya. Oke, ya, mempersingkat waktu. Selalu kalau Bapak Gembala katakan, biarkan Roh Kudus yang menentukan waktu ibadah kita. Haleluya. Catatan saya 2 lembar. Puji Tuhan. Mari kita mau buka Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan nanti ayat 21, Bapak Ibu ayat 22, dan 23 kita akan bacakan sampai 24, dan ayat 24 nanti kita akan bacakan bersama-sama. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Silakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari bersama-sama. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Di ayat 23 dikatakan apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menjadi penyembah ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan. Menjadi pemuji ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia, menyembah Dia dengan kebenaran. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Kalau firman Tuhan katakan jadilah penyembah-penyembah yang benar, apa ada penyembah yang tidak benar? Ada penyembah yang tidak benar. Bahkan dikatakan firman Tuhan, "Enyahlah engkau si pembuat kejahatan." Di ayat sebelumnya dikatakan apa? "Oh Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah melakukan mujizat, sudah bersaksi, sudah segala macam." Dia mengenal Tuhan, kenal. Dia ada dalam rumah Tuhan enggak? Oh, sangat lama ada dalam rumah Tuhan. Karena dikatakan apa? "Oh, aku sudah melakukan mujizat-mujizat, melakukan karya-karya Tuhan." Tapi firman Tuhan katakan apa? "Hai enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Engkau si pembuat kejahatan." Artinya apa? Ketika kita ada dalam rumah Tuhan sekalipun, itu bukan jadi jaminan bahwa penyembahan yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Menjadi penyembah yang benar, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kenali kepada siapa saudara dan saya menyembah. Kenali siapa yang akan kita sembah. Kenali siapa yang kau sembah, yang kau puji saat itu.
Kalau ditanya pribadi, oh kenal nggak? Kenal. Siapa? Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidupku dan hidup. Tapi Tuhan bisa berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena penyembahan kita salah di hadapan Tuhan. Kenali kepada siapa saudara dan saya harus menyembah. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Sang Raja damai. Itulah alamat yang tepat ketika engkau dipilih Tuhan untuk menjadi pemuji dan penyembahnya. Haleluya, haleluya. Bagaimana kalau kita tidak mengenal Dia? Hosea 4 ayat 6 katakan apa? Coba, siapa yang sudah dapat boleh dibacakan? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengenal Allah, tidak mengenal Allah bukan berarti kita tidak tahu siapa Dia. Bukan berarti kita tidak kenal, tapi persoalannya ketika engkau menyembah, engkau tidak tahu siapa Allah yang kita sembah. Siapa yang nggak tahu Yesus Kristus? Orang agama seberang pun tidak tahu Yesus. Dia tahu Yesus Kristus. Orang yang bukan Kristen pun tahu siapa Yesus Kristus. Tapi dia katakan apa? Itu Tuhannya orang Kristen. Dia tahu. Dia tahu Yesus sebagai juru selamat. Di dalam gereja pun seperti itu. Kita kenal siapa Yesus, tapi engkau datang bukan karena engkau kagum, sebagaimana pujian yang dinaikkan tadi, terkagum-kagum akan Tuhan. Tapi engkau datang karena rutinitas sebagai orang Kristen yang hari Minggu harus ibadah. Saya dulu ibadah. Hari Sabtu saya pergi ke ke kehidupan malam, pulang jam 4 subuh, jam 8 atau jam berapa dulu kita gereja? Jam 9 dulu ya. Jam 9 saya sudah ada di tempat ini. Mungkin datang paling awal dengan wajah yang belagak senyum. Orang tanya, apa kabar bro? Dahsyat, luar biasa. Kalau istri saya yang paling tidak mengaminkan perkataan saya, karena dia tahu persis pulang jam 4 sampai di rumah nanti mesti mandi lagi setengah 5, tidur 1 jam, seolah udah cerah banget, datang ke gereja karena rumahnya dekat sekali. Saya tinggal dulu di Apotek Damai, jalan dekat sekali. Mungkin gereja belum disapu, saya sudah bisa nyampe. Begitu ketemu dengan jemaat yang lain, apa kabar Bruce Smith? Oh, dahsyat, luar biasa, Tuhan baik. Istri saya bilang, yang baik itu siapa? Tuhan atau hantu? Tapi hari ini saya bersyukur karena saya sudah masuk ke dalam perjalanan maut. Tuhan ubahkan jalan saya. Kalau pujian dulu yang berkata, kerja buat Tuhan terlalu manis sih. Kalau dulu hanya sekedar lagu, karena dia berbahasa Nyong Ambon sepertinya oke. Tapi sekarang itu saya alami dalam hidup saya. Karena ketika
apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, selalu saya berkata, kerja buat Tuhan terlalu manis. Siapa yang percaya seorang pastor miring, kalau teman-teman saya melayani di satu Natal Polda di Riau yang hampir hadir 1.000 orang. Saya pun nggak tahu, kenal pun nggak. Ketika waktu mulai pujian penyembahan ada, saya duduk dengan ketua PGI di situ. Ketua PGI-nya bilang begini, siapa ini Sembiring ini? Kok nggak pernah ada laporan sama saya? Ya ketua PGI Provinsi Riau. Saya diam aja. Kalau Bapak Gembala bilang, kalau kembali ke sifat saya dulu, mungkin saya ambil gelas, saya pecahkan di atas meja. Bayangkan seorang ketua PGI ngomongnya begitu. Siapa ini kok nggak pernah laporan nama saya? Yang saya tahu cuma 2 pendeta Sembiring di Pekanbaru ini, yang dia kenal maksudnya. Ada satu duta Sembiring, hamba Tuhan di GBI. Yang satu Jordan Sembiring di GPI. Ini siapa? Karena dia nggak kenal saya, duduk sebelah-sebelahan, saya diam aja. Walaupun dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu sampai kepada firman Tuhan, dipanggil saya maju, mukanya yang tadinya ganteng berubah pucat. Di sebelah saya orangnya, tapi saya nggak bilang apa-apa. Dan puji Tuhannya, selesai firman Tuhan, begitu saya mau turun, dia pulang dulu. Siapa saya? Enggak siapa-siapa. Saya bukan lepasan sekolah Alkitab. Saya tidak master seperti Pak Denny Lampian. Sudah selesai bro ya, masternya ya. Karena kami sering bersama-sama, kami sering kali konsultasi masalah firman dengan beliau. Tapi selalu saya katakan, waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan panggil saya masuk ke dalam ladangku. Apa yang saya bilang sama Tuhan? Apa yang saya mau sampaikan Tuhan? Hari ini pun di depan saya begitu banyak guru-guru saya, orang-orang yang lebih paham. Tapi Tuhan bilang, apa yang aku kerjakan dalam hidupmu, sampaikan itu. Kamu gak usah cerita bagaimana bangsa Israel mesti berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Tapi ceritakan saja bagaimana Tuhan membuat engkau berputar-putar, sehingga pada saat kau sadar, engkau ada di dalam ladangnya Tuhan. Haleluya. Kenali dia. Jangan sekedar engkau kenal lewat pikiranmu, tapi kenali lewat hatimu bahwa Yesus, dia adalah yang diutus Bapa sebagai penyelamat saudara dan saya. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Sama dengan Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ayo, siapa yang sudah dapat boleh dibaca. Matius berapa? 7. Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius pasal 7 ayat 22 sampai yang ke 23. 23 ya? Ya. 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang berkata, bukankah aku melakukan mujizat? Apakah bukan orang-orang yang kenal Tuhan sudah sejak lama? Di ayat 22 coba tadi. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Coba tanya,
apakah orang-orang ini memang ada di dalam gereja-gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang cukup lama. Tetapi ketika dia tidak mengenal kepada siapa Tuhan itu, benar dia melakukannya karena nama Tuhan, tapi dia kenal berdasarkan pengetahuannya saja. Maka firman Tuhan di ayat 23 dikatakan, hai enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, engkau si pembuat kejahatan. Menjadi penyembah yang benar, yang pertama, kenali dengan benar kepada siapa saudara dan saya menyembah. Haleluya. Haleluya. Oh, ini berat memang. Tapi selalu saya katakan ke dalam hati saya, terlebih dahulu firman itu jadi rema dalam hidupku sebelum Tuhan izinkan aku sampaikan lewat mulut. Kenapa saya katakan tempat ini sama diri saya? Kami dulu sering kali dengan Bapak Gembala, mungkin dengan satu orang pengerja, di tengah-tengah minggu kami berangkat ke puncak. Mungkin hari Selasa, mungkin hari Senin. Hanya untuk apa? Hanya untuk doa, puasa. Saya banyak dibentuk dengan itu. Kami doa puasa bertiga. Dulu ada namanya Nano. Wah, kami bertiga berangkat. Kapan? Siap berangkat? Berangkat. Doa puasa. Dan luar biasa. Sepertinya ketika pulang seperti gak ada hasil. Loh, saya balik lagi dengan kelakuan saya yang aneh-aneh di luar. Tapi itulah Tuhan. Tuhan gak pernah lihat latar belakang seperti apa. Tuhan gak pernah lihat masa lalumu seperti apa. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan cari, orang yang mau aku bentuk, kata Tuhan. Sakit-sakit, masa gak sakit? Kita punya duit, nggak boleh makan. Ya boleh puasa. Walaupun selesai puasa makannya 2 kali lipat. Bro ini Bapak Gembala ini kesenangannya dulu kambing. Kalau nggak sate kambing, sop kambing. Itulah Tuhan. Dia bentuk. Tapi Tuhan izinkan saya melihat buah pembentukan Tuhan di hari-hari sekarang ini. Haleluya. Menjadi penyembah yang benar, kenali kepada siapa kita menyembah. Yang kedua, bagaimana menjadi penyembah yang benar? Ketika engkau datang dengan membawa persembahan yang benar. Ada persembahan yang tidak benar? Ada. Tapi firman Tuhan katakan, bawalah persembahan yang benar ketika kau datang sebagai pemuji dan penyembahku. Ada satu pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan senamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Apa lagi ini? Hidupku kepadamu
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari baca ayat ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Silakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, amin. Nggak susah-susah. Persembahkan tubuhmu, persembahkan kehidupanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Haleluya. Siap persembahkan tubuh. Jangan nanti Bapak Gembala bilang, bro, nanti jadi ketua panitia Paskah ya. Jangan Bapak. Saya belum layak. Waduh. Kalau saya dulu mau jadi apapun siap. Walaupun hidup gak benar siap. Bapak Gembala bukan gak tahu. Tapi memang beliau ini diberi roh kebapakan. Jadi sering saya katakan, walaupun bapak saya itu orang yang ini sekali dengan saya, orang dulu yang nggak bisa komunikasi baik. Kalau saya bisa telepon 2 menit saja dengan beliau, orang di kiri kanan saya bilang, terjadi mujizat atas hidupmu. 2 menit aja bisa teleponan dengan bapak saya, sudah terjadi mujizat. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan suruh saya berangkat ke Pekanbaru, sebelumnya pun sudah berbaikan. Terjadi rekonsiliasi 1 tahun, rekonsiliasi benar-benar. Yang akhirnya saya kalau duduk di kafe dengan papa saya itu minimum 4 jam duduk berdua. Bayangkan papa sama anak bisa 4-5 jam, nggak ada yang ganggu. Dan orang pikir tuh kalau saya perkenalkan, bro, kenalkan ini bapak saya. Mana mungkin? Karena cerita yang lalu. Tapi di hari-hari terakhir, waduh, luar biasa memang Tuhan. 4-5 jam kami bisa ngobrol berdua. Bahkan ketika kami sama-sama ke Medan, dia berangkat dari Pekanbaru, saya dari Jakarta. Dia tanya, besok kamu mau kemana? Saya mau ketemuan sama teman-teman saya. Saya ikut. Bahaya juga kalau orang tua ikut. Mau kemana Pak? Ya ikut aja. Nanti ketika teman-teman mau datang, saya minggir. Wih, dahsyat. Teman-teman saya, itu siapa tuh? Bapakku. Mana mungkin? Ya nggak mungkin. Kau nanya, kalau dijawab nggak percaya. Orang Indonesia kan begitu kan? Jam berapa sekarang? Jam 2. Mana mungkin? Lu kita yang punya jam, dia enggak. Kok gak percaya? Tapi orang Indonesia begitu. Sudah nanya, dijawab gak percaya. Dia gak punya jam. Bayangkan itu kan. Haleluya. Bawalah persembahan yang benar. Ya. Lewat ibadah tempat ini, mari kita datang dengan tubuh yang benar, dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang layak untuk melihat Tuhan. Haleluya. Persembahan apa lagi yang harus kita bawa sebagai persembahan yang benar? Persembahan ucapan syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat
Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Yohanes 11 ayat 41. Dahsyat ini kuasa ucapan syukur. Siapa yang dapat boleh dibaca? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Teladan Kristus mengucap syukur dalam segala hal. Karena waktu Yesus mengucap syukur, di ayat selanjutnya dikatakan apa? Lazarus yang sudah mati dibangkitkan. Ucapan syukur adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika saudara dan saya mengucap syukur, kita proklamirkan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Waktu engkau dalam keadaan kekurangan secara ekonomi, engkau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, buat apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupku. Hari ini sepertinya lembung-lembungku kosong, tapi aku percaya akan janji pemeliharaan Tuhan. Engkau mampu mengucap syukur. Engkau proklamirkan janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupmu. Waktu engkau ada dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit penyakit, engkau mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat Tuhan izinkan penyakit ini ada dalam hidupku. Engkau proklamirkan janji Tuhan bahwa Dia adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh sakit saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur, mengucap syukur terus. Kita bukan sama dengan orang dunia, kita berbeda dengan orang dunia. Orang dunia ketika dapat lotre mengucap syukur, tapi ketika kita rugi, bangkrut, kita mampu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena kebangkrutan yang aku alami, Engkau mengubah hidupku. Itu saya katakan karena saya mengalami. Kami tinggal di Abu Tidam yang tiba-tiba terjual dan harus kontrak. Kalau hujan banjir ya Pak. Oh, istri saya manggut-manggut. Anak saya gadis, yang pertama, yang kedua perempuan. Sampai saya tanya, Van, nama anak saya Fani, kita mau pindah, rumah sudah terjual, uang sudah gak ada. Papa gak sanggup lagi beli di Pondok Kelapa. Tapi kalau kita mau tinggal di Pondok Kelapa, kita harus ngontrak. Dan kamu sebagai anak gadis siap-siap mendengar suara teman-temanmu. Papamu bangkrut ya. Saya bukan pikirkan diri saya, karena di Pondok Kelapa ini orang cukup kenal saya. Tapi saya pikirkan anak saya gadis. Bagaimana nanti dia punya pacar bilang, kita putus saja deh, papamu sudah bangkrut. Bukan tidak mungkin. Kita pindah ke Bogor aja. Kita ngontrak di sana. Pengeluaran semakin kecil karena nggak perlu pakai AC, udara dingin. Saya bilang begitu ke anak saya sama istri saya. Tapi anak saya Fani bilang apa? Pak, udah biar di Pondok Kelapa. Yang penting jangan ada orang datang lagi nagih hutang. Saya nangis. Sisa uang kami hanya 40 juta. Ngontrak 20 juta, tinggal 20 juta. Mau jadi apa? Sifat saya ini sifat yang konyol. Kumpul dengan pengusaha-pengusaha, makan minum yang bayar saya. Mereka pengusaha semua.
Maka istri saya bilang, kalau begini caramu kita nggak bisa kaya lagi. Nggak apa-apa, yang penting kita kaya firman. Wah, haleluya. Sepertinya dulu bahasa-bahasa yang ini, bahasa yang menyenangkan hati saja. Tapi Tuhan ubahkan hidup saya. Maka selalu saya berkatakan, kerja buat Tuhan selalu manis. Siapa yang sangka Tuhan angkat saya? Ini pun coba, Natal 1000 pendeta sejarah, bukan menjadi satu kebanggaan. Oh, sudah dipilih pendetanya ini nanti yang melayani ini dan ini. Saya bilang, ya puji Tuhan, karena saya pikir saya ya tidak ini. Kalau saya lihat diri saya, nggak mungkin saya layak. Tapi selalu saya katakan apa? Satu titik pun yang saya sampaikan karena firman. Aku percaya bukan kuasaku yang berlaku, tapi kuasa Tuhan yang berlaku. Satu titik pun dari Alkitab ini, saudara dan saya beritakan, karena Tuhan itu pasti dahsyat. Haleluya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, persembahkan ucapan syukur. Karena ketika engkau mengucap syukur, engkau memproklamirkan tentang janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, menjadi penyembah yang benar. Ketika engkau menyembah dengan cara yang benar. Yang pertama, kenali siapa yang kita harus sembah. Yang kedua tadi apa? Berikan persembahan yang benar. Yang ketiga, lakukan dengan cara yang benar. Daniel 6 ayat 11. Silakan dibaca. Daniel 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas. Ini ayat 12 ini, kalau salah. Bukan ya, ayat 11. Jadi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Menyembah, cara menyembah yang benar itu rutin kita lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan di sini apa? Daniel 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Haleluya. Oh, kita seringkali nanti berdalih, oh zaman Daniel kan tidak sesibuk sekarang. Daniel bekerja sebagai orang nomor 2 atau nomor 3 di kerajaan yang rajanya yang gak percaya Tuhan. Artinya apa? Daniel mempunyai kesibukan yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
terjadi saat datang di altarnya. Senantiasa ada di altarnya Tuhan, ada dalam hadiratnya Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan kita dikuduskan. Haleluya. Terus ada dalam hadiratnya Tuhan. Cara menyembah yang benar, masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Memuji Tuhan. Dikatakan di situ, Daud senantiasa memuji Tuhan. Karena firman Tuhan kata, ketika kita memuji Tuhan, Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jangan takut kalau suaramu biasa-biasa. Kau boleh nyanyi. Ketika kau ada dalam permasalahan yang berat sekalipun, katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat apa atas hidupku, sekalipun itu aku lihat seperti gunung yang menghalangi perjalananku, lembah yang menghalangi perjalananku, aku percaya Tuhan, di balik gunung dan lembah ini Engkau sediakan mahkota kehidupan buat hidupku. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan. Ya, sudah jam berapa? 9:30. Masih ada, ini baru separuh jalan. Saya suka malu-malu bicara, tapi kalau sudah dipegang mic jadi malu-maluin. Karena kelamaan istri saya suka gitu ya. Kalau dia begini saya belakangan dia. Sebentar sore kami ada pelayanan di BSD. Pendeta Dolphy apa lupa saya namanya. Hah? Apa? Saleh. Iya. Oh iya. Pendeta Dolphy Saleh ya. Ya, harusnya dia minta pagi dan sore. Tapi karena saya sudah komit dengan pagi di sini, dia bilang sore, jam 5 sore. Saya pun nggak tahu tempatnya di mana. Bilang ya udah, nanti kita doa aja. Karena waktu saya sakit dulu di Medan dirawat, nggak tahu dari mana kok dia datang. Dia pengerja dulu di Medan katanya. Kebetulan dia berkunjung ke Medan, dia datang, dia doakan saya. Berkali-kali mau bikin janji, kok nggak ini, nggak tempat-tempat kemarin dia hubungi saya. Padahal kami ada pesta teman dari istri saya dan kebetulan tim saya penginjilan, nanti anaknya kawin. Saya lupa, saya jawab iya saja. Ini istri saya bilang, kamu iya saja. Oh iyalah, karena hidupku bayar hutang sama Tuhan. Kalau aku hidup, aku bayar hutang sama Tuhan. Jadi kalau punya waktu, kenapa kita tidak bayarkan? Haleluya. Oke. Dan bantu doa juga supaya semua boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, upah menjadi penyembah yang benar. Ya, sama ya. Kalau di masa saya juga begitu, apapun di depan beratnya, yang penting ujungnya ada upah, ada profit. Upah menjadi penyembah yang benar. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kebenaran. Amin. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keagungan pengenalan akan Dia di mana. Haleluya.
Haleluya. Jadi tidak ada kata gagal buat orang percaya. Nggak ada kata kalah buat orang percaya. Karena firman Tuhan katakan, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita, saudara dan saya, di jalan kemenangannya. Dan perantaraan kita, Yesus menyebarkan bau harumnya Kristus. Maka firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah bau harumnya Kristus. Sehingga dimanapun kita ada, orang boleh merasakan benar ada Yesus dalam kehidupan kita. Yesus mengangkatku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Yesus memberikan kita kemenangan ketika kita menjadi penyembah-penyembah benar. Haleluya. Haleluya. Siap mengalami kemenangan Tuhan. Siap mengalami kedahsyatan Tuhan. Siap mengalami keluar biasanya Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah benar. Haleluya, haleluya. Mari kita mau naikkan pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Singers, tolong dibantu saya. Dari awal pujian ini gimana? Ku tidak takut. Haleluya, haleluya, haleluya. Besertaku, ku tidak bimbang, saat Engkau awalku. Haleluya, haleluya. Engkau merebutkanku. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kita akan pujian dari awal. tidak takut. Haleluya. Saka
Yesus memegangku, haleluya. Yes, haleluya, amen, amen. Tangan kananmu, Yesus memberiku Karena ketika kami lakukan itu Tuhan, kami akan terus berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan.
Bahkan kami akan melangkah dari satu glory kepada glory yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Mari Allahku, biar firman yang sudah hamba sampaikan Tuhan tertanam dalam setiap kami. Untuk firman itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Tuhan. Ampuni hamba Bapa, ketika dalam menyampaikan isi hatinya Tuhan, ada perkataan, ada sikap hamba yang mencuri kemuliaan Allah. Semua hamba kembalikan hanya untuk Engkau dan Engkau saja Bapa. Biar segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Memberkati jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Jadikan menjadi jemaat yang berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat jemaat di tempat ini, nama Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sudah berdoa dan sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Wow. Suara saya masih setengahnya. Puji Tuhan ya, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya nggak usah banyak ngomong saudara-saudara tentang Tuhan itu hebat. Ini buktinya aja. Langsung ada buktinya saudara-saudara. Tadi sudah setengah diceritakan bagaimana dulu dan bagaimana sekarang Tuhan Roma. Ya, jadi nggak usah panjang lebar lagi, buktinya ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau memberikan persembahan kita yang kedua untuk acara Natal kita ya, tanggal 11 Desember. Kalau Bapak sendiri ada, boleh kasih semangat lagi kita ya. Itu hari Minggu itu 11 Desember ya. Kita mau nyanyikan dulu sebuah nyanyian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita berikan juga yang benar ya kepada pekerjaan Tuhan ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar Bapak Ibu sebelum pulang, jangan dulu pulang, tetap duduk di tempat. Sebab keluarga Bapak Sembiring ini bukan cuma kasih roti kehidupan buat kita, bukan cuma roti firman Allah, tapi roti beneran juga ada di belakang. Ya, jadi tetap duduk di tempat, nanti akan dibagikan
roti yang keluar dari bakery. Kalau tadi roti yang keluar dari firman Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi double porsi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ferdi, Ibu Marta, Febia, juga kita berdoa Fanny dan suaminya sekarang sudah punya 2 cucu ya, luar biasa. Bapak Bangun namanya, ya, puji Tuhan. Dan terima kasih buat uluran tangan saudara. Kita jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Belum perjamuan Tuhan, belum akhir bulan, belum ya? Oke, kita akhiri, kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan ya. Mari puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada Bapak Ferdi ya. Dia sudah, saya senang tadi perkataannya, dia berkata apa saja itu adalah bayar utang kepada Tuhan. Kita banyak utang kepada Tuhan. Kalau kita bisa diselamatkan, ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Ya, sebab kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan berkata seperti tadi katakan, sabaslah hai hamba yang setia. Mari masuk, semua sudah tersedia. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, ya bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, ya bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Selagi kami kuat, selagi kami masih bernafas, karena anugerah Tuhan, kami mau pakai hidup ini mempersembahkan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau juga sudah mempersembahkan yang terbaik, bahkan super baik ya Tuhan. Tidak ada orang yang lain dapat memberikan hidupnya bagi kami. Engkau telah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Dan ini adalah persembahan yang luar biasa yang kami terima dengan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami. Kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan dalam segala hal. Sebab Engkau juga sudah memberi yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati Bapak sendiri. Berkati Tuhan. Firman-Mu berkata, semakin kami ingin lebih maju, semakin banyak tantangan kami akan hadapi, godaan, tantangan, hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar kami sedang hadapi. Oleh sebab itu mau berdoa, Engkau sendiri, kiranya Tuhan dia tetap ada di dalam jalan Tuhan.
berjalan di dalam kehidupan yang baru, semakin baru, semakin disempurnakan sampai sempurna yang abadi terjadi dalam hidupnya. Berkati Ibu Martha sebagai pendamping. Ada banyak air mata yang sudah tertumpah bagi Bapak sendiri, Tuhan, sebagaimana sudah disaksikan. Berkati Ibu Martha sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma daripada cucu-cucu ya Tuhan. Berkati Ibu Martha, berkati Febia di dalam studinya, berkati Fani dan suaminya dan 2 anaknya yang ada di Medan ya Tuhan. Tuhan tolong supaya keluarga ini boleh menjadi seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumah tanggaku, kami mau beribadah, kami mau melayani Engkau. Dan ini adalah anugerah Allah yang besar. Berkati Bapak Sembiring sebentar di dalam pelayanannya di BSD ya Tuhan. Kiranya urapan yang sama, kuasa yang sama menyertai Bapak Sembiring dalam pelayanan sebentar. Jemaat di sana diberkati juga oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu adalah biji mata-Mu ya Tuhan, adalah ketebusan darah Yesus. Berkati rumah-rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, perjalanan, kesaksian, bahkan apa saja yang dikerjakan didasari atas nama Yesus. Diberkati Tuhan. Engkau buat berhasil, buat beruntung, tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Semua yang sudah melayani Engkau dalam bentuk apapun, Engkau melihat dari sorga dan Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Pimpin perjalanan pulang, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, tibakan di rumah dengan segala selamat. Dan Tuhan, minggu akan datang kami akan kembali lagi untuk memuji, membesarkan dan diberkati oleh Tuhan dengan hal-hal rohani. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemberian dari Bapak Sembiring sekeluarga. Roti yang telah tersedia Tuhan balas memberkati dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Inilah janji firman-Mu. Engkau balas dengan berlipat kali ganda, dan Engkau memberkati makanan ini Tuhan menjadi kesehatan, kekuatan dalam tubuh kami. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami tetap berdoa buat pemerintah, buat para medis yang terus bekerja menghadapi COVID ini. Kami tetap percaya dalam nama Yesus, satu waktu Engkau akan patahkan semua, dan kami akan hidup kembali seperti sedia kala untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah perbuatan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pulanglah sebentar dan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin.